Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Hadirin yang berbahagia, dalil tersebut merupakan dalil mengenai puasa Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui, puasa Ramadan merupakan salah satu ibadah kita sebagai seorang muslim, di mana kita diharuskan untuk menahan lapar, haus, dan hawa nafsu kita. Sebuah perintah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tidak lain bukan hanya sebuah perintah, melainkan memberikan hikmah kepada kita semua. Untuk menjadikan kita seorang yang bertakwa merupakan tujuan dari berpuasa. Lalu apakah hikmah dari berpuasa itu? Puasa di bulan Ramadan memberikan beberapa hikmah, di antaranya pertama, yaitu memberikan kesehatan atau memberikan kebaikan bagi tubuh kita secara jasmani. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sina dan Abu Nuaim, serta dalam hadis riwayat Tabrani yang menyatakan berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Berpuasa telah dibuktikan dalam ilmu kedokteran dan kesehatan dapat menyehatkan tubuh kita. Ketika kita dalam 1 tahun penuh melakukan berbagai aktivitas dan memakan berbagai macam makanan, maka tubuh kita memungkinkan mengandung berbagai zat-zat yang terkandung dalam makanan tersebut, baik itu berbahaya maupun tidak. Lalu, bagaimanakah mengeluarkan zat-zat berbahaya dalam tubuh kita? Dengan berpuasa. Ketika kita berpuasa, kita mengeluarkan sisa-sisa makanan dan mengeluarkan berbagai zat-zat toksik yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian, hikmah selanjutnya yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, berpuasa di bulan Ramadan tidak hanya harus menahan lapar dan dahaga, namun juga harus menahan hawa nafsu kita. Dengan menahan hawa nafsu kita, maka kita akan tercegah untuk melakukan perbuatan mungkar, untuk melakukan berbagai keburukan. Oleh karena itu, kita meningkatkan berbagai ibadah kita agar dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mengetahui bahwa kita akan mendapatkan ganjaran yang begitu besar. Hikmah selanjutnya yaitu berhubungan dengan hikmah sebelumnya, yaitu digugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang melakukan puasa dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Dengan kita meningkatkan ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini, dengan kita ketika berpuasa memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Hikmah selanjutnya yaitu meningkatkan rasa kasih sayang kita sesama muslim, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Berpuasa diantaranya memberikan kita pelajaran bahwa begitu beratnya untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi mereka-mereka yang di luar sana, kesulitan memberikan pangan kepada keluarganya.
Dengan berpuasa, kita dapat mensyukuri nikmat Allah, serta meningkatkan rasa kita untuk bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Dengan hal itu, maka rasa kasih sayang di antara kita terjalin sesama muslim, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Hikmah selanjutnya yaitu dikabulkan doanya. Sebagaimana hadis riwayat Baihaqi yang menyatakan ada 3 macam doa yang makbul, yaitu doa orang yang sedang berpuasa, doa musafir, dan doa orang yang terzalimi. Maka dari itu, ketika kita sedang melakukan ibadah puasa, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa kita termasuk dalam golongan doa yang makbul. Maka marilah kita meningkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon ampun kepadanya, serta dapat menjadi orang-orang yang diberikan jalan yang lurus. Hadirin yang berbahagia, di antara hikmah tadi, tentu saja masih banyak hikmah lainnya yang kita dapatkan ketika kita beribadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, marilah kita berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat memperoleh berbagai hikmah dan fadilahnya. Dan berbagai ibadah yang kita tingkatkan pada bulan suci Ramadan ini, hendaknya kita istiqomah dan lanjutkan pada bulan-bulan selanjutnya, tidak hanya berhenti pada bulan puasa ini, sehingga kita dapat menjadi golongan orang-orang yang dinaikkan derajatnya dan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.